tentang mimpi MQ tanggal 4 April tahun 2002 yang isinya terkait fitnah kaki tangan Dajjal kepada orang-orang Gaza sehingga MQ meminta meninggalkan Gaza. Jadi maksudnya ini mimpi terkait dengan mimpi yang kaki tangan Dajjal menyihir orang-orang Gaza kan? Oke. Ini keterangan ini belum mimpinya ya, keterangan pendapat dia dan pendapat si pemimpi ini terkait dengan itu. Baik, kita teruskan mimpinya. Sebenarnya ini sih mimpinya ya. Sebenarnya sekitar beberapa hari yang lalu saya bermimpi, tapi saya takut bicara. Siapa tahu mimpi hanya dari setan katanya. Kata pemimpi ini itu ya. Tapi di dalamnya ada Muhammad Qasim. Ada seorang perempuan dan ada Kang Diki dalam mimpi saya itu. Aku melihat kita semua, termasuk pemimpi, ya, dan banyak orang di sekitarnya, ada dalam sebuah tanah ya, suasananya sedikit gelap, dan tanahnya sedikit basah dan hitam. Saya melihat Kang Diki dan kita semua memasang tikar untuk duduk di tanah itu dengan tenang. Kemudian di tempat lain yang tidak jauh dari tanah itu ada Muhammad Qasim dan seorang perempuan yang tidak menggunakan hijab. Kalau tidak salah memakai baju hitam. Kemudian bergandengan tangan dengan Muhammad Qasim sambil berjalan. Nah, kita semua melihatnya. Ya. Mereka juga melihat kita. Berdua itu Muhammad Qasim dan perempuan ini melihat kita juga. Tapi kita semua sedikit terpisah. Ya, artinya posisinya terpisah dengan MQ dan wanita itu. Tapi tempatnya tidak terlalu jauh. Saya melihat diri saya menghadang mereka berdua. Oh, perempuan ini yang mimpi menghadang katanya. Dan perempuan itu terkejut. Dan langsung tersenyum aneh kepadaku. Tersenyumnya aneh. Ekspresinya sedikit takut, wajah yang dipergoki. Jadi kayak orang selingkuhan. Kan kaget kan? Mas Wada pernah selingkuh? Bisa merasakan? Oh enggak. Hah? Enggak pernah? Oh berarti tidak pernah merasakan ya. Jadi bagaimana kepergok itu? Sedikit malu dan menundukkan wajah ke bawah katanya. Nah loh, kecewa kan? Saya tidak tahu siapa perempuan ini, tapi terus terang dia tidak cantik katanya. Dalam mimpi, wanita yang bersama MQ itu tidak menggunakan hijab. Wajah wanita itu malu waktu saya hadang. Dia nggak mau lihat wajah saya dalam mimpi. Dia selalu bertanya saya selalu bertanya dalam diri sendiri, siapa sebenarnya dia ini? Dia tidak pakai hijab, pakai baju hitam, dan senyumnya aneh. Mimpi pun berakhir. Nah gini, khusus untuk ini, karena ini dikaitkan dengan mimpi, beliau yakin ini terkait dalam perasaannya terkait dengan mimpi tentang fitnah yang sihir Dajjal, sehingga Qasim bilang, bubarin Dajjal, tinggalin Diki Chandra gara-gara mimpi itu kan. Nah ini terkait katanya kata beliau, sampang pemimpi. Karena ini begitu, saya bacakan takwilnya ya. Oke. Khusus mimpi ini disertakan ahli takwilnya. Saya bacakan takwilnya. Sebuah tanah, suasana gelap, sedikit basah dan hitam, bermakna keadaan hati orang-orang yang hadir dalam mimpi itu, ya, sedang dalam keadaan kacau perasaannya, tidak keruan. Juga hati yang tidak baik, yang sangat mendalam. Jadi sedang dalam keadaan apa? Ya,
macam-macam lah, galau sebagainya. Memang ini kan menggambarkan sebuah peristiwa itu kan. Kita waktu itu kan rame kan, heboh besar karena Al-Mahdi meminta gajah dibubarkan, tinggalin di Kicanda. Tapi alhamdulillah yang pergi hanya belasan orang, ribuan orangnya bertahan tetap. Saya juga aneh, kok aneh ya? Al-Mahdi yang menyuruh bubarin tuh kok nggak pada bubar gitu. Kok Al-Mahdinya dia kok bukan saya. Bahkan saya keluar dari grup itu. Silahkan kalau memang Al-Mahdi mau ngambil alih gajah silahkan, tidak apa-apa. Karena saya berjuang hanya untuk Allah. Jadi biarkan saya berjuang sendiri pun tidak apa-apa. Begitu saya. Tapi tidak diambil alih. Ya. Akhirnya saya disuruh diminta masuk lagi. Prof Nandan, ya dah Kang masuk lagi aja, ini vakum nih grup, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, saya masuk lagi. Oke, ini suasana pada saat itu dalam mimpi itu orang-orang itu. Terusan. Sedangkan memasang tikar bermakna, yang memasang tikar yaitu Kang Diki tetap bagus perasaannya dalam bertindak, tetap lancar dalam apa yang sedang diperjuangkan, kerjakan. Jadi artinya Kang Diki tenang-tenang aja, maksudnya ini ya. Santai saja, tenang dan tetap bergerak gitu ya. Tidak terpengaruh. Kira-kira gitulah artinya ya. Hadirnya MQ dan seorang perempuan di tanah tersebut bermakna kebingungan, kesulitan, perasaan para helper, semua orang helper itu berkaitan dengan perilaku mereka berdua. Nah, yaitu MQ dan wanita itu. Ayo bisa nebak kan siapa wanita ini? YD. Oke ya. Jadi hadirnya MQ dan seorang wanita di tanah tersebut bermakna kebingungan, kesulitan semua orang helper, bingung kan? Berkaitan dengan perilaku mereka berdua, gara-gara MQ dan wanita itu. Iya. Kan MQ memang dalam mimpinya kan MQ masih dalam kesesatan, MQ dalam masih salah jalan, MQ masih tertutup topeng dajjal, tangannya pegang emas jadi debu dan salah, macam-macam lah mimpinya ya. Yang menunjukkan MQ oleh Allah dibuka supaya umat tahu bahwa MQ ini Al-Mahdi ini orang biasa, orang yang banyak masalah, orang juga kayak kita kan, orang berdosa, orang yang macam-macam lah. Manusiawi sangat banget. Nah, Allah ingin nunjukin nih, Allah maha keberkehendak. Bahkan utusan Allah dalam bentuk wujud Al-Mahdi pun dari orang biasa bisa Allah jadikan orang hebat. Kira-kira gitu. Allah ingin menunjukkan itu ya. Jadi jangan bikin negatif dengan mimpi itu, positif bahkan. MQ berani membuka siapa dirinya, positif. Justru kita melihat begitu hebatnya Allah. Bisa menjadikan apapun yang Allah kehendaki ya. Tanggapi itu dengan baik. Jadi jangan menceritakan mimpi kejelekan MP masa lalu sesuai mimpinya bukan dianggap jelek. Karena mimpi MP sendiri yang menyebarkan mimpinya tentang dia kan. Atas perintah Allah. Jadi kalau orang yang punya penyakit hati kan dianggap menjelek-jelekan padahal bukan. Adapun makna wanita tidak berhijab itu isyarat dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Nah, di sekitarnya. Terus kepada orang-orang yang melihat di dalam mimpi tersebut. Semua orang helper yang terlibat. Jadi orang perempuan ini sebenarnya orang yang nggak peduli. Dia pedulinya dengan Qasim saja ya. Dan konon katanya orang ini sering kirim uang, konon katanya orang ini sering kirim obat buat ibunya dan sebagainya, buat MQ sendiri. Perempuan memakai baju hitam itu isyarat bahwa kehadirannya akan membawa pada kemunduran dan kesusahan perjuangan di kemudian hari. Nah, bukan kata saya loh, ini kata mimpinya dan kata takwilnya ya. Ini saya bacakan. Teman-teman di pemirsa di rumah ini saya pakai fokus nih jadi teman-teman bisa menyaksikan langsung di sini ya. Jadi kalau saya bohong menyampaikan ini ketahuan. Jadi apa ada yang saya sampaikan ya.
Kita semua melihatnya, bermakna orang-orang yang ada di dalam mimpi mengenalinya. Nah, jadi artinya perempuan ini dikenali oleh banyak orang. Ya. Yang berikutnya, menghadang mereka berdua bermakna pemimpi tidak sependapat dengan mereka berdua. Jadi makna perempuan yang mimpi kan menghadang tuh. Nah itu artinya si pemimpi tidak sependapat dengan mereka berdua ini. Manuver mereka ini berdua itu ya. Ebki dan wanita ini. Wanita penggoda. Senyumnya aneh yang diberikannya bermakna artinya ya. Ekspresi sedikit takutnya bermakna namanya telah harum di kalangan orang-orang yang sependapat dengannya. Jadi sedikit takut ya, ekspresi sedikit takut. Artinya namanya sudah dikenal lah. Ya. Sedangkan wanita yang malu itu artinya kebalikannya. Artinya wanita itu tidak tahu malu. Tuh. Hei wanita ini, Anda tidak tahu malu. Itu loh, takwilnya. Ya, tuh bukan kata saya nih. Wanita ini tidak tahu malu katanya. Dalam artinya, takwilnya. Mimpi ke-10. Saya bermimpi setelah melakukan istihoroh untuk memohon petunjuk. Siapa Bani Tamim sebenarnya? Alhamdulillah saya bermimpi. Dalam mimpi itu tiba-tiba saya dengan Pak Diki sedang berboncengan motor. Kemudian berhenti. Ya. Saya di sana merasa senang. Namun masih ada perasaan tidak enak. Agak malu. Pak Diki ya, ke Pak Diki karena ada perbedaan pendapat katanya. Jadi agak malu, nggak enak atau malu karena ada perbedaan pendapat dengan saya. Kemudian Pak Diki disambut dengan orang, mungkin helper lain, dan orang tersebut mengarahkan Pak Diki untuk menggunakan motor Vespa, kondisinya seperti masih baru. Kemudian saat Pak Diki naik ke motor, saya agak sedikit sedih. Saat Pak Diki nggak naik motor saya lagi. Oh, jadi tadinya berboncengan. Saya pindah katanya ke motor Vespa baru, nggak naik motornya dia lagi. Sedih. Sangat bangun, entah mengapa tiba-tiba kok saya langsung merasa bahwa memang kelompok Pak Diki adalah Bani Tamim itu. Bukan kata saya ini ya, kata sang pemimpin. Jadi tidak pernah saya menyatakan saya Bani Tamim, tapi selalu saja teman-teman lain yang mengatakan itu. Dan ini memang mimpi minta istihoroh tentang siapa Bani Tamim itu. Baik. Mimpi yang berikutnya. Tanggal 23 tadi malam saya bermimpi melihat ada beberapa helper sedang berkumpul di tengah hutan. Mirip teater. Lalu ada sekitar 5 orang yang berdiri berbaris termasuk Kang Diki. Ya. Tiba-tiba ada suara dari atas yang mengatakan bahwa nanti pada saat khilafah berdiri, Kang Diki akan diangkat berdasarkan bidangnya. Oh, menjadi Menteri Keuangan. Kemudian, saya tidak tahu itu suara siapa, dari mana sumbernya, karena tidak terlihat. Mimpi pun berakhir.